Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, walaupun masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita awali pembelajaran IPS pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Silahkan siapkan buku paket kalian halaman 135. Nah, ya. Di semester genap ini kita akan belajar bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Di bab 3 ini nanti kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta kemudian kita belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, kemudian ada perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, ekonomi maritim, ekonomi agrikultur. Kemudian kita belajar tentang pendistribusian kembali pendapatan atau yang sering disebut dengan redistribusi pendapatan. Nah, itu yang akan kita pelajari di bab 3. Pagi hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, ya. Nah, di kelas 7 kita sudah belajar tentang kebutuhan. Ya, kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Coba diri kalian aja hitung berapa jumlah barang yang kalian gunakan setiap harinya itu. Nah, sekarang kalian perhatikan produk yang kalian gunakan atau kebutuhan kalian itu, coba kalian lihat diproduksi di mana. Apakah made in Kudus ya, atau bahkan kebutuhan yang kalian gunakan, produk yang kalian gunakan itu adalah bahkan dibuat dari luar negeri. Nah, ya. Nah, itu selanjutnya, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 140. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat berbagai macam perbedaan sumber daya alam dan persebarannya di wilayah Indonesia. Nah, di situ sudah tertulis berbagai macam sumber daya alam dari berbagai macam pulau dan provinsi. Nah, ya. Dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan berbagai macam provinsinya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, ya. Terlihat bahwa persebaran sumber daya alam ini antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, suatu daerah dapat dikenal sebagai bahan penghasil barang tambang. Nah, tapi ada juga yang sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian ya. Jadi, perbedaan sumber daya alam ini bisa terjadi karena faktor geografisnya. Nah, jadi karena geografis antar pulau di Indonesia ini kan berbeda-beda, maka akhirnya memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunggulan sumber daya masing-masing. Nah, begitu juga memiliki keterbatasan di sumber daya yang lain. Nah, perbedaan potensi daerah ini yang menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Nah, setiap daerah akhirnya memiliki keunggulan komparatif sendiri. Nah, jadi daerah ini biasanya bisa dikenal dengan produk tertentu. Nah, kita contohkan ya. Contohnya ini di Lampung. Nah, kita kenal dengan kopi Lampung. Nah, kemudian di Jawa Barat itu ada beras contohnya di Indramayu. Nah, di sini kan kita lihat di Lampung dia tidak unggul dalam beras, tapi di Jawa Barat memiliki beras. Nah, ini kita bisa simpulkan. Di Lampung itu berarti memiliki keunggulan produk kopi. Nah, tapi di Jawa Barat memiliki keterbatasan kopi. Nah, jadi di Lampung bisa menawarkan kopi ke Jawa Barat. Nah, karena apa? Di Jawa Barat memiliki keterbatasan akan kopi.
Begitu juga sebaliknya. Nah, di Jawa Barat tadi karena memiliki produk unggulannya misal beras, nah ya. Nah, ini bisa menawarkan berasnya ke Lampung. Nah, ya, karena apa? Lampung memiliki keterbatasan akan beras. Nah, ya, jadi ini ada permintaan dan penawaran dari masing-masing daerah. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah yang bisa menjadi aktivitas perdagangan. Jadi, aktivitas perdagangan antara Lampung dan Jabar bisa digambarkan seperti ini. Lampung menawarkan kopi karena ada permintaan dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat menawarkan beras karena ada permintaan dari Lampung. Nah, itu ya. Jadi, kesimpulannya adalah keunggulan dan keterbatasan serta perbedaan teknologi yang dimiliki masing-masing daerah dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran. Nah, yang ini yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Dan perdagangan inilah yang termasuk usaha manusia bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, untuk materi pagi hari ini cukup ini saja, yaitu berkaitan dengan keunggulan dan keterbatasan antar uang. Untuk pekan depan kita nanti akan belajar tentang pelaku ekonomi serta perannya dalam perekonomian. Nah, itu ya. Nah, apabila masih ada materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini kok ada yang belum dipahami, ini bisa silahkan kalian tanyakan di grup ya, tidak usah malu-malu ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.